Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang turunan. Ya. Turunan ini ngambilnya dari dua ide, ya. Ide yang pertama itu adalah garis singgung. Jadi garis singgung dari kurva Y sama dengan fx pada titik P di mana C, FC adalah garis singgung yang melalui P dengan kemiringan M itu sama dengan limit H menuju 0 F C ditambah H dikurangi FC dibagi H, ya, gitu. Sebagai contoh, tentukan kemiringan dari garis singgung, ya, kurva Y sama dengan Fx sama dengan negatif X kuadrat di titik 3, min 9. Jawab. Nah, kemiringannya itu adalah limit H menuju 0 dari F3 plus H dikurangi F3 dibagi H. Nah, sekarang fungsi Fx-nya sama dengan negatif X kuadrat. Jadi kita ganti X-nya dengan 3 plus H. Begitu pula dengan X-nya yang diganti dengan 3. Maka saya punya seperti ini. Ya. Tadi kan, ini kenapa negatif 9? Karena 3 dikuadratkan 9, di depannya ada negatif, jadi negatif 9. Ya. Nah, sekarang kita bongkar ini. Jadi, hasilnya adalah negatif 9 dikurangi 6H dikurangi H kuadrat. Ya. Jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 6H dikurangi H kuadrat dibagi H. Bagi dengan H, hasilnya adalah negatif 6 dikurangi H. Sekarang, H-nya diganti dengan 0, maka kita dapatkan negatif 6. Nah, ini adalah kemiringannya negatif 6. Bisa dilihat dari gambar seperti ini. Nah, saya punya titik P-nya di sini, 3, negatif 9. Ini yang biru adalah kurva Y sama dengan negatif X kuadrat. Dan yang merah itu adalah garis singgungnya. Dia memiliki kemiringan negatif 6. Ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah kecepatan sesaat. Jika suatu benda bergerak pada suatu garis dengan fungsi posisi X sama dengan Ft, maka kecepatan sesaat di waktu C adalah V sama dengan limit H menuju 0, Fc ditambah H dikurangi Fc dibagi H. Ya. Nah, sebagai contoh, saya punya suatu benda bergerak dengan posisi X sama dengan akar 2X plus 3. Tentukan kecepatan saat T sama dengan 5 detik. Apa yang terjadi? Ya, saya punya kecepatan, itu sama dengan limit H menuju 0, F5 plus H dikurangi F5 dibagi H. Nah, X-nya diganti dengan 5 plus H, dan satu lagi X-nya diganti dengan 5. Maka saya punya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda ganti 5 kali 2 itu 10 tambah 3, 13, akar 13. Ya. Ini saya punya, kalau Anda jumlahkan, hasilnya adalah akar 2H ditambah 13. Ini tidak bisa Anda lanjutkan kecuali Anda lakukan perkalian dengan sekawannya. Ya. Nah, yang tadinya negatif, sekawannya adalah positif di sini ya. Gitu. Oke, kalikan ya, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas akarnya hilang, jadi saya punya 2H plus 13 kurangi 13 ya. Yang di bawah ini masih sama. Anda jumlahkan, hasilnya adalah 2H per H. Akar 2H plus 13 tambah akar 13. Nah, ini H-nya bisa sama, bisa kita coret. Maka saya punya seperti ini, 2 per akar 2H plus 13 akar 13. Sekarang H-nya diganti dengan 0. Ketika H-nya diganti dengan 0, maka saya punya akar 13 tambah akar 13. Berarti 2 akar 13. Di atas ada 2, di bawah ada 2. Maka kita coret. Hasilnya adalah 1 per akar 13. Ya. Gitu. Oke, jadi saya punya definisi turunan. Turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi f aksen. Ya. Jadi dibacanya f aksen. Untuk sembarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit x menuju 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h.
Jika limitnya ada, maka f disebutnya terdiferensialkan di x. Nah, ini juga ekivalen dengan f aksen c sama dengan limit x menuju c, fx dikurangi fc dibagi x min c. Ya, gitu. Nah, misalkan tentukan f aksen dari fx sama dengan x min 1 dibagi x plus 1. Saya punya f aksennya berdasarkan definisi yang pertama, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini langkah pertama adalah x-nya diganti dengan x plus h. Ya. Jadi saya punya x plus h min 1 dibagi x plus h plus 1. Ya. Yang fx-nya kan tetap ya, seperti di soal. Sekarang kali silang. Kali silang hasilnya adalah seperti ini. Hanya saya ikutkan gitu. Setelah dikali silang, ya Anda kalikan, nah, hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu Anda jumlahkan, oh didapatlah 2h dibagi h x plus 1 dikalikan x plus h plus 1. Hanya sama, bisa kita coret, maka saya punya 2. Di bawahnya adalah x plus 1 dikalikan x plus h plus 1. Hanya diganti dengan 0, maka saya punya ini x plus 1, ini x plus 1. Jadi saya punya kuadrat. Jadi 2 per x plus 1 kuadrat. Ya. Contoh keempat, saya punya f aksen x dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini saya gunakan definisi yang kedua ya. Jadi saya punya ft dikurangi fx dibagi t min x, hitung limitnya untuk t menuju x ya. Berarti kita ganti huruf x nya dengan huruf t, maka kita dapat seperti ini. Lalu kumpulkan, saya punya t pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 ditambah 5t dikurangi 5x. Ini yang di depan dibagi dengan t min x, begitu pula yang di belakang. Sehingga saya punya yang di depan itu adalah t min x dikalikan t kuadrat plus tx plus x kuadrat. Sedangkan yang belakang itu adalah plus 5 dikalikan t min x. Ini ada yang sama, t min x ya. Kita coret, maka tersisa adalah t kuadrat ditambah tx ditambah x kuadrat tambah 5. Sekarang t-nya diganti dengan x, maka saya punya x kuadrat tambah x kuadrat tambah x kuadrat tambah 5, atau 3x kuadrat plus 5 ya. Nah, selanjutnya adalah Anda mencoba latihannya. Tentukan f aksen berdasarkan definisi yang pertama dan f aksen berdasarkan definisi kedua untuk kasus yang ini ya. Jadi Anda cari apa turunannya. Oke. Nah, jika berhasil ya Anda level up untuk definisi turunan. Oke, sekian video kali ini.